Militer Tiongkok sedang dihancurkan dari dalam saat pemimpin negara itu, Xi Jinping, melakukan pembersihan besar-besaran terhadap pejabat tinggi. Tidak ada yang tampak aman, bahkan jenderal paling dihormati dengan pengalaman puluhan tahun pun didepak. Xi yakin pendekatan ini akan membangun tentara yang lebih loyal, modern, dan efektif. Dia salah. Banyak ahli justru berpendapat bahwa tindakannya telah menghancurkan kekuatan dan kohesi dasar militer, membuat Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) mundur beberapa dekade, dan menjerumuskan angkatan bersenjata Tiongkok ke dalam krisis yang mungkin tidak akan pernah mereka pulihkan. Jadi, untuk memahami cerita ini, pertanyaan pertama yang harus dijawab adalah mengapa? Mengapa tepat saat Tiongkok sedang memperluas militernya, membangun angkatan laut terbesar di dunia, dan menunjukkan kekuatan lebih dari sebelumnya, Xi Jinping mau mengambil resiko membuat militernya sendiri tidak stabil? Jawabannya secara sederhana adalah soal kendali. Pada tahun 2017, selama Kongres Partai ke-19, Xi Jinping memaparkan rencana untuk membangun kekuatan militer kelas dunia yang sesungguhnya. Pada tahun 2020, dia ingin pasukan darat PLA menjadi sepenuhnya termekanisasi dengan kendaraan lapis baja terdepan di dunia dan teknologi informasi canggih yang membuka kemampuan strategis baru. Pada tahun 2035, dia memperkirakan modernisasi penuh militer akan selesai. Dan pada tahun 2049, yang juga merupakan peringatan 100 tahun berdirinya Republik Rakyat Tiongkok, status kelas dunia akan tercapai. Melalui modernisasi dan investasi pada sistem-sistem tercanggih, Xi berharap militer Tiongkok dapat memenuhi potensinya dan menjadi salah satu kekuatan tempur paling ditakuti yang pernah ada. Militer Tiongkok mungkin tak akan setara dengan militer Amerika Serikat, namun Xi ingin memperkecil jarak antara keduanya. Secara teori, ini memberi Tiongkok lebih banyak kekuatan dan kebebasan untuk mengejar tujuan strategis jangka panjang, seperti reunifikasi dengan Taiwan, dengan risiko lebih kecil dari campur tangan musuh. Namun Xi tidak hanya menginginkan militer yang lebih kuat dan berteknologi tinggi, ia juga menginginkan militer yang meningkatkan standar disiplin, profesionalisme, dan loyalitas. Ia menginginkan tentara yang tidak pernah berkata tidak, di mana semua personel, dari prajurit terendah hingga perwira tertinggi, sepenuhnya berkomitmen pada tujuan dan siap mematuhi perintah apapun dari partai yang berkuasa tanpa mempertanyakan apapun atau ragu sedikit pun. Tentara yang hanya dia sendiri yang mengendalikan. Tidak ada tempat di tentara seperti itu untuk para pemikir bebas, untuk orang-orang yang mungkin mengacaukan tatanan atau melawan arus. Orang-orang seperti itu sedang disingkirkan secara sistematis saat ini. Apakah kita sudah di Perang Dunia III? Tergantung bacaanmu, seolah kita hidup di realitas berbeda. Sekarang mengikuti berita pun tak lagi sulit. Yang sulit adalah mencari kebenaran. Contohnya, cerita ini diliput hampir 200 sumber dari berbagai spektrum. Militer AS menyatakan blokade pelabuhan Iran sepenuhnya menghentikan perdagangan ekonomi dalam 36 jam. Namun hanya satu hari sebelumnya, ada cerita lain yang sebagian besar diliput oleh hampir 80 sumber, kebanyakan dari pihak kiri, mengatakan lalu lintas laut di Selat Hormuz hampir tidak terpengaruh pada hari pertama blokade. Jadi, mana yang benar? Penutupan total atau hampir tanpa gangguan? Atau mungkin keduanya benar? Perbedaan pemberitaan seperti itulah alasan kami menggunakan Ground News untuk membantu kami tetap mendapatkan informasi tentang berbagai konflik yang sedang terjadi di seluruh dunia. Jika hanya membaca satu judul berita, kamu hanya mendapat satu sudut pandang dan pemahaman berbeda tentang apa yang terjadi. Ground News mengumpulkan ribuan berita setiap hari dan mengaturnya berdasarkan topik, menampilkan bias, reliabilitas, dan kepemilikan untuk setiap sumber, sehingga kamu bisa melihat semua sudut pandang di satu tempat. Blind Spot adalah fitur yang kami gunakan akhir-akhir ini. Fitur ini menampilkan berita yang banyak dibahas satu sisi spektrum politik, tapi jarang dibahas sisi lain. Tidak peduli di mana posisi politikmu, keluar dari echo chamber akan memberimu pemahaman yang lebih akurat tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dan itu sangat penting ketika harus menembus kabut perang. Jadi, kunjungi ground.news/themilitarishow atau pindai kode QR untuk mendapatkan diskon 40% pada paket akses tak terbatas Vantage. Dan itu membuat harganya jadi lebih murah daripada harga secangkir kopi. Jadi, coba sendiri Ground News. Dimulai pada tahun 2022
dan berlanjut hingga tahun 2026. Xi Jinping telah mengatur pembersihan besar-besaran yang belum pernah terjadi sebelumnya di kepemimpinan militer Tiongkok dengan lebih dari 100 perwira senior serta puluhan jenderal dan letnan jenderal dicopot dari jabatan mereka dan puluhan lainnya saat ini diklasifikasikan sebagai hilang atau sedang dalam penyelidikan. Mereka ini bukan hanya perwira acak atau individu berpangkat rendah. Mereka adalah beberapa pemimpin militer paling berpengalaman di Tiongkok. Pada akhir tahun 2024 misalnya, mantan Menteri Pertahanan Negara itu, Wei Fenghe, diselidiki atas tuduhan korupsi dan akhirnya dikeluarkan dari Partai Komunis Tiongkok, PKT, dengan pangkat jenderal di pasukan roket dicabut. Pengganti Wei, Li Shangfu, juga secara misterius menghilang dari kehidupan publik pada tahun 2023 sebelum dicopot dari jabatannya dan dikeluarkan dari partai, mencatatkan rekor sebagai Menteri Pertahanan Nasional dengan masa jabatan terpendek dalam sejarah. Li Yuchao, komandan pasukan roket Tentara Pembebasan Rakyat, adalah nama besar lain yang tumbang secara resmi dikeluarkan dari partai pada Juli 2024. Dan pada tahun 2025, pembersihan semakin cepat dengan banyak jenderal termasuk He Weidong dan Miao Huo dituduh melakukan apa yang disebut Partai Komunis Tiongkok sebagai kejahatan yang sangat serius. Tahun 2026 belum menunjukkan tanda-tanda tren ini mereda. Bahkan pada bulan Januari, Tiongkok mengumumkan pencopotan 2 jenderal tertinggi di Komisi Militer Pusatnya, Liu Zhenli dan Jiang Yoksa. Leo mendedikasikan seluruh hidupnya untuk militer, bergabung dengan PLA pada tahun 1983 dan lulus dari Universitas Pertahanan Nasional PLA setahun kemudian. Dia kemudian memainkan peran penting dalam konflik Tiongkok-Vietnam yang berlangsung sepanjang tahun 1980-an hingga 1991 dan terkenal karena membantu mempertahankan garis pertahanan dari tidak kurang dari 36 serangan terpisah oleh Vietnam. Seiring berjalannya waktu, dia naik pangkat menjadi Kepala Staf Angkatan Darat Grup ke-65 pada tahun 2009, Kepala Staf Polisi Bersenjata Rakyat pada tahun 2015, Kepala Staf Angkatan Darat PLA di tahun yang sama, dan Kepala Staf Departemen Staf Gabungan Komisi Militer Pusat pada tahun 2023. Zhang juga memiliki karir yang sama suksesnya. Putra dari Jenderal Zhang Zhongsen, seorang tokoh PLA yang juga sangat sukses dan banyak menerima penghargaan. Zhang bergabung dengan militer pada tahun 1968 dan bertempur dalam Perang Tiongkok-Vietnam. Di sana, saat usianya baru pertengahan 20-an dan menjabat sebagai komandan kompi, Zhang menunjukkan tingkat kecakapan taktis yang luar biasa, jauh melampaui usianya. Unitnya tertahan saat menyerang puncak bukit yang dipertahankan kuat. Memahami bahwa setiap upaya serangan frontal tambahan pasti akan gagal, Zhang mengajukan permintaan yang berani. Dia meminta 1 batalion penuh, 4 kali lebih besar dari unitnya, untuk melakukan manuver mengapit lewat hutan. Komandan resimen akhirnya menyetujui permintaan tersebut, dan serangan mendadak itu berhasil. Pertahanan Vietnam berhasil ditembus, dan para tentara Tiongkok merayakan kemenangan yang berharga. Hanya 5 tahun kemudian, Zhang memimpin serangan utama dalam pertempuran Lao Tien, pertempuran terbesar sepanjang perang perbatasan Tiongkok-Vietnam. Sekali lagi, taktiknya sangat berani dan ambisius. Strateginya, yang melibatkan rencana koordinasi infanteri artileri lengkap pertama militer sejak revolusi kebudayaan, membutuhkan dukungan artileri dalam jumlah besar, jauh melebihi apa yang biasanya diminta atau berhak didapatkan oleh seorang komandan resimen. Namun sekali lagi, strategi itu berhasil. Meski mendapat serangan balik besar dari Vietnam, pasukan Zhang berhasil bertahan melawan 6 resimen musuh berkat dukungan artileri yang membantu. Dia telah membuktikan kemampuannya dan mendapatkan banyak promosi setelahnya, dengan Zhang menjadi Mayor Jenderal pada tahun 1997, Letnan Jenderal pada tahun 2007, dan Jenderal pada tahun 2011. Pada tahun 2017, dia dianugerahi posisi bergengsi sebagai Wakil Ketua CMC. Namun pada akhir tahun 2025, dia menghilang dari pandangan publik. Pada Januari, dia dan Leo resmi dicopot dari jabatan. Seluruh pengalaman bertahun-tahun mereka mendadak tak berarti. Semua pengabdian, pengorbanan, dan prestis mereka lenyap dalam semalam. Xi dan para pendukung setianya akan berargumen bahwa semua ini demi tujuan mulia. Garis resmi partai adalah bahwa pemecatan massal para perwira tinggi militer ini bukanlah bagian dari pembersihan politik. Ini hanyalah hasil dari tindakan tegas Beijing terhadap korupsi.
PKT mengklaim bahwa PLA telah lama menderita masalah korupsi yang serius dan berkepanjangan, melibatkan perwira yang menggelapkan dana, membeli jabatan yang lebih tinggi, memalsukan dokumen, dan sebagainya. Ada beberapa bukti yang mendukung argumen ini. Seperti dicatat pendukung Xi, militer yang korup mustahil mencapai status kelas dunia yang menjadi tujuan Tiongkok. Militer tidak akan pernah bisa mencapai standar kredibilitas dan kualitas tinggi yang mereka upayakan jika dipenuhi oleh para perwira yang sering berbohong, mencuri, dan menipu. Akibatnya, partai mengatakan bahwa mereka tidak punya pilihan lain selain menyelidiki dan menghukum mereka yang telah melanggar aturan. Partai Komunis Tiongkok juga berpendapat bahwa partai harus selalu tetap memegang kendali penuh atas militer. Risiko kudeta atau rantai komando terpecah harus dihindari, sehingga pencopotan dan penggantian pejabat tinggi militer terus dilakukan, meski diganti dengan sosok kurang berpengalaman, namun dianggap lebih loyal dan terpercaya. Namun, banyak analis berpendapat bahwa sikap partai tidak tahan diuji secara saksama. Sebagai contoh, Jamestown Foundation menerbitkan analisis panjang berjudul Perbedaan Zhang Youxi dengan Xi Jinping berujung pada penyingkirannya, menggunakan data sumber terbuka dari berbagai sumber resmi Tiongkok untuk mendukung argumen tersebut. Tuduhan terhadap Zhang dan kemungkinan tokoh lain dalam pembersihan ini lebih terkait perbedaan pendapat soal kebijakan Xi Jinping daripada korupsi, yaitu laporan tersebut mencatat bahwa baik Zhang maupun Leo telah menolak arahan yang menurut mereka tidak realistis, terutama terkait kemungkinan invasi ke Taiwan pada tahun 2027, dengan Zhang berpendapat bahwa tahun 2035 adalah target yang jauh lebih realistis. Oleh karena itu, tampaknya Xi tidak benar-benar menghukum korupsi, melainkan ketidakpatuhan, menyingkirkan siapapun yang berani melawan dan mengatakan tidak kepadanya. Menurut Helena Legada, peneliti di Merix, narasi resmi pasca pemecatan Zhang dan Leo jelas menunjukkan bahwa pemecatan itu bernuansa politis dan didasari kurangnya loyalitas, baik nyata maupun dianggap, terhadap Xi dan tujuannya. Namun dengan menyingkirkan calon penantang, banyak analis menilai Xi justru melemahkan PLA dan merusak ambisinya memiliki militer kelas dunia. Sebelum membahas lebih jauh, inilah alasan kami membuat The Military Show untuk menjelaskan bagaimana kekuasaan bergerak. Baru di sini, subscribe agar tidak ketinggalan episode berikutnya. Di permukaan, tampaknya Xi sedang menyingkirkan perwira-perwira korup sekaligus menyingkirkan orang-orang yang bisa melemahkan otoritasnya di masa depan dalam proses tersebut. Jika dilihat lebih dalam, tujuan sebenarnya mulai terlihat. Dia tidak hanya menargetkan individu, dia juga menargetkan koneksi, jaringan kekuasaan informal namun penting yang menghubungkan berbagai orang dan kelompok di dalam militer, yang dikenal dalam bahasa Tiongkok sebagai guanshi. Jaringan semacam ini ada dalam berbagai bentuk di setiap militer di seluruh dunia. Mereka adalah konsekuensi alami dan hampir tak terhindarkan dari cara dunia militer bekerja. Prajurit yang mendaftar dan menjalani pelatihan dasar di fasilitas yang sama pada waktu bersamaan biasanya memiliki ikatan kekeluargaan tertentu. Perwira senior kerap membimbing prajurit terbaik di bawah komandonya dan tetap menjalin kontak meski mereka pindah unit atau lokasi di kemudian hari. Orang-orang yang bertugas bersama secara alami akan membangun ikatan dan seringkali bersedia membantu atau saling menjaga di masa depan jika ada kesempatan. Jadi meskipun secara tertulis militer tampak berjalan murni berdasarkan pangkat, perintah, dan rantai komando formal, ada juga lapisan hubungan di bawahnya yang memengaruhi bagaimana segala sesuatunya berjalan. Hal itu terutama berlaku untuk militer Tiongkok yang begitu besar dan kompleks, di mana guanshi tidak diakui atau diatur secara formal, tetapi diam-diam membentuk cara sistem secara keseluruhan berfungsi. Seorang tentara Tiongkok kadang enggan mengikuti jalur resmi saat menghadapi masalah karena harus menghadapi keterlambatan dan birokrasi. Sebaliknya, dia mungkin menghubungi mantan komandannya untuk meminta saran atau mengontak mantan rekannya. Dari sisi personel, sistem ini punya banyak manfaat. Seringkali lebih cepat dan sederhana, misalnya bagi anggota militer yang saling mengenal dan saling percaya untuk saling membantu tanpa harus melalui sistem dan melewati berbagai lapisan birokrasi serta proses persetujuan. Guanshi memungkinkan adanya kepercayaan, mendorong komunikasi, dan mengimbangi struktur top-down yang terlalu ketat dan kaku yang ada di seluruh PLA.
Memang, dalam tulisannya untuk War on the Rocks, rekan dari Jamestown Foundation dan pakar militer Tiongkok Christopher Nye mencatat bahwa di Tiongkok, mengandalkan jaringan informal adalah cara seorang perwira benar-benar beroperasi dalam sistem. Ini adalah mekanisme di mana seseorang bisa mendapat promosi, perlindungan politik saat penyelidikan, serta bernegosiasi untuk komando di medan perang atau prioritas amunisi. Guanxi ini membentuk semacam payung pelindung, infrastruktur patronase penting yang menyediakan keamanan dan sumber daya yang diperlukan untuk berfungsi di dalam negara partai yang totaliter. Berkat Guanxi misalnya, Zhang Youxi bisa mendapatkan persetujuan ketika dia meminta 1 batalion penuh bala bantuan dan semua dukungan artileri yang dia inginkan selama Perang Tiongkok-Vietnam. Dia adalah putra seorang jenderal terkenal dan sangat dihormati. Dia memiliki jaringan koneksi dan dia meminta bantuan dari orang-orang yang mengenal nama ayahnya. Di masa berikutnya, Zhang terus memakai koneksinya demi tujuannya. Saat menjabat sebagai komandan wilayah militer Shenyang pada akhir tahun 2000-an misalnya, dia memimpin program perumahan militer yang melibatkan penggunaan alokasi lahan militer untuk mengatur kesepakatan konstruksi besar antara pemerintah daerah dan pengembang komersial. Ini sangat bermanfaat bagi personel militer karena berhasil menyediakan perumahan yang dibutuhkan ribuan perwira. Dan Zhang melakukannya dengan menyiasati sejumlah batasan formal yang biasanya membuat pencapaian ini hampir mustahil. Ada banyak sekali kisah serupa sepanjang sejarah militer Tiongkok, di mana jaringan pribadi telah membantu personel mengatasi hambatan birokrasi atau mencapai hal-hal yang tidak mungkin dilakukan jika mereka beroperasi sesuai dengan aturan sistem yang kaku. Para komandan berpangkat tinggi misalnya dapat mengenali rekrutan yang paling berbakat dan ambisius dalam jaringan Guanxi mereka sendiri dan mengangkat mereka ke posisi yang lebih tinggi. Para perwira juga memanfaatkan koneksi mereka untuk membantu segala hal, mulai dari pengadaan senjata hingga koordinasi antar departemen. Kaum sinis berpendapat koneksi seperti ini menimbulkan bias atau ketidakseimbangan pada mesin militer. Sebaliknya, mereka yang paham berpendapat jaringan seperti ini adalah produk sampingan alami dan sehat dari mesin tersebut, serta konsekuensi tak terelakkan dari dedikasi pada militer. Prajurit di semua tingkatan selalu membangun koneksi dengan orang di sekitarnya. Seorang perwira yang menjalankan tugas, membimbing bawahan, memberi penghargaan pada pekerja keras, dan membangun kepercayaan di berbagai departemen, tidak melanggar aturan apapun. Mereka telah melakukan yang terbaik dengan peran yang diberikan kepada mereka. Sayangnya, bukan begitu Xi memandangnya. Seperti yang dicatat Nye, pemimpin Tiongkok memiliki kecenderungan untuk memandang jaringan informal dengan kecurigaan yang terus-menerus. Bagi dia, selalu ada tingkat risiko tertentu yang terkait dengan Guanxi. Jika banyak perwira tinggi membangun koneksi dan kelompok mereka sendiri, mereka bisa menyatukan kekuatan untuk melawan perintah partai atau membentuk militer sesuai keinginan. Sesuai keinginan mereka, bukan sesuai keinginannya. Tentara ideal Xi Jinping adalah tentara di mana komando tertingginya teratomisasi dengan para perwira dan pejabat yang kompeten, mudah digantikan, dan sangat setia hanya kepada pemimpin tertinggi. Dia tidak ingin mereka saling membangun koneksi atau sesekali melanggar aturan demi menghemat waktu atau saling membantu. Dia menginginkan sistem yang diatur ketat dan dapat diprediksi, di mana setiap anggota personel tanpa memandang pengalaman atau senioritas selalu melakukan persis seperti yang diperintahkan setiap saat. Jadi dia menyingkirkan orang-orang yang tidak sesuai dengan visinya dan sekaligus menghancurkan jaringan informal tersebut. Dia jelas berpikir itu adalah langkah yang tepat, satu-satunya cara untuk mencapai tujuannya. Kenyataannya, hal itu kemungkinan besar justru lebih banyak membawa kerugian daripada manfaat. Ketika Anda menyingkirkan banyak perwira senior dalam waktu singkat, Anda bukan hanya mengeliminasi individu, tapi juga menghancurkan sistem yang mereka jaga. Mereka bukan prajurit tingkat bawah. Mereka berpengalaman puluhan tahun memimpin dan memiliki rekam jejak kompetensi serta keberhasilan tingkat tertinggi. Pengalaman seperti itu dan keterampilan yang menyertainya tidak muncul begitu saja dalam semalam. Tidak ada pengganti kepala staf yang sudah siap dan tinggal menunggu giliran. Siap dan mampu langsung mengisi posisi tinggi di salah satu kekuatan militer terbesar yang pernah ada di dunia. Untuk mengawasi operasi yang kompleks, mengordinasikan strategi di berbagai cabang, dan membuat keputusan hidup atau mati di bawah tekanan. Xi secara aktif menyelidiki, menangkap, dan mengusir segelintir orang yang sebenarnya bisa mengisi peran-peran seperti ini sesuai standar kelas dunia yang ia inginkan.
Dan dia menggantikan mereka dengan orang-orang yang mungkin lebih loyal dan jauh lebih kecil kemungkinannya untuk menusuknya dari belakang, tetapi juga sama sekali tidak memiliki tingkat kepercayaan, otoritas, dan rasa hormat yang sama. Komandan baru ditempatkan di posisi asing, memimpin organisasi yang tidak mereka bangun, dan tim yang belum sepenuhnya mempercayai mereka, serta harus mengikuti aturan ketat di mana satu kesalahan bisa mengakhiri karir. Lalu, apa yang terjadi selanjutnya? Para komandan baru sangat waspada dan bertindak hati-hati, selalu takut melakukan kesalahan, salah bicara, atau terlihat bersama orang yang salah. Mereka sangat teliti, menghindari risiko sekecil apapun, dan mengikuti prosedur dengan ketat. Lambat laun, ini pasti memengaruhi budaya militer Tiongkok. Akhirnya, kemungkinan besar personel di semua tingkatan lebih memikirkan kelangsungan hidup sendiri daripada kinerja atau keunggulan. Dan ketika itu terjadi, kekuatan yang ingin ditunjukkan Tiongkok pasti akan mulai runtuh. Peperangan modern butuh kecepatan, inisiatif, dan keberanian mengambil keputusan. Namun Tiongkok membangun tentara tanpa 3 faktor kunci ini. Sebuah tentara yang lambat, ragu-ragu, dan dikuasai oleh rasa takut. Semakin jauh Xi melangkah di jalur ini, semakin buruk akibatnya. Ketika militernya lebih disiplin dan loyal, kemungkinan besar juga kurang jujur. Masukan yang jujur akan menghilang. Suara-suara perbedaan pendapat yang tulus akan dibungkam. Dan tidak akan ada lagi orang yang mau berbicara dan mengatakan jika sesuatu bukan ide yang baik atau sebuah rencana mungkin memiliki kekurangan. Sebaliknya, Xi akan memiliki pasukan penjilat yang memuji setiap langkahnya, takut untuk menunjukkan sedikitpun tanda ketidaksetujuan. Dinamika ini sangat berbahaya, karena tanpa ada yang berani mengatakan kebenaran, Tiongkok bisa mengambil keputusan militer besar berdasarkan kebohongan. Dengan meningkatnya kepercayaan diri pada kapasitas negaranya, Xi bisa saja menyerang Taiwan lebih cepat dari perkiraan, yang dengan mudah bisa menjadi pemicu konflik yang jauh lebih besar, melibatkan negara-negara lain dari seluruh dunia, termasuk Amerika Serikat dan Eropa, dan berpotensi memicu konflik global, seperti yang telah berusaha dicegah dunia selama puluhan tahun. Dan semua ini terjadi karena kesombongan satu orang, ketidakmampuannya menerima gagasan bahwa ada orang lain yang mengusik dominasinya. Xi Jinping ingin membangun militer yang sempurna, sebuah kekuatan yang modern, disiplin, dan terlalu loyal. Dia melakukan berbagai cara untuk meraihnya, menyingkirkan saingan, memperketat otoritas, dan membentuk ulang sistem dari atas ke bawah. Namun, dengan menghilangkan apa yang disebut korupsi, dia juga menghapus fleksibilitas. Dengan menghancurkan jaringan informal, dia menghilangkan kepercayaan. Dan dengan menuntut kesetiaan, dia justru mengurangi kejujuran. Dan dampaknya mungkin tidak terlalu terlihat selama masa damai. Namun ketika konflik datang, yang hampir pasti akan terjadi, kerusakan yang telah dia buat akan mustahil untuk disembunyikan. Sekarang, untuk melihat lebih dalam tentang bagaimana tentara pembebasan rakyat tidak sekuat yang diinginkan Xi Jinping, tonton video ini yang membahas bagaimana Jepang telah mengungkap kelemahan kritis dalam postur militer Tiongkok. Atau tonton video ini untuk melihat bagaimana inovasi Tiongkok yang tampak unggul di dunia jarang memenuhi ekspektasi, seperti salah satu pertahanan udara terbaik Beijing yang gagal berfungsi di Iran. Terakhir, jangan lupa berlangganan saluran ini untuk mendapat lebih banyak wawasan, analisis, dan laporan isu militer utama dunia.